Oke, jadi beberapa hari yang lalu tuh gue ngebuat server gitulah dari laptop bekas yang ada di rumah gue gitu kan. Bukan di rumah gue sih, rumah saudara gue kan. Kebetulan laptop itu nggak kepake, laptop Acer. Pokoknya tuh laptop Acer Aspire One gitulah yang Intel Atom dan RAM-nya 1 GB, masih 32 bit. Nah, pokoknya itu gue oprek-oprek dan alhamdulillah udah bisa diinstal Debian server. Cuma gue di sini mau menceritakan pengalaman gimana cara gue menginstal dari awal sampai akhir. Sebenarnya mungkin gue bakal cut video kalau udah kepanjangan lebih dari 5 menit. Jadi gue bakal gue buat 2 part. Tapi ya udah sini buat jadi arsip pribadi sebenarnya, gue nggak untuk kalian yang mau nginstal segala macam, nggak. Mungkin kalian bisa nonton tutorial lebih lengkapnya dari orang-orang lain gitu. Cuma di sini gue pengen ceritain aja pengalaman gimana gue tuh ngebuat servernya kayak gitu. Jadi yang pertama kan kita tuh kalau mau ngebuat server dari laptop bekas tuh kan kita harus tahu nih laptop bekasnya siapa. Nah, jadi gue tanya dulu nih laptop bekas itu aman atau enggak. Nah, jadi kebetulan tuh masih ada data-data penting dan di situ gue perlu nge-backup data-datanya. Nah, untuk langkah-langkah nge-backupnya, gue tuh di situ agak bingung karena pertama laptop itu agak nge-lag, susah diakses, dan kalau gue pengen login lewat browser di situ dan nyimpan di Google Drive yang penyimpanan gue 2 tera itu tuh gue nggak bisa karena nge-lag banget, bener-bener kayak kita nggak buka browser aja tuh leletnya minta ampun gitu loh. Kita mau nunggu sampai berjam-jam pun susah, apalagi mau klik-klik login dan sebagainya kan. Nah, akhirnya gitu gue pakai alternatif dua cara, pakai dari USB flash disk. Jadi nanti disambungin, pindahin file kayak biasa, terus pindahin ke laptop kita lagi. Terus yang kedua tuh pakai file sharing di Windows. Nah, jadi gampangnya, mungkin gampang lagi. Jadi sini gue pengen cerita. Nah, oke. Jadi yang buat yang pakai flash disk tadi itu gue sempat ada masalah. Jadi itu kan gue ada beberapa flash disk, tapi jadi kalau nggak salah ada 3 flash disk lah gue. Satu flash disk gue tuh lagi dipinjam teman-teman gue. Nah, satu flash disk buat burning ISO gitulah. Jadi kayak gue nggak mau oprek-oprek, itu cuma buat instalasi ulang gitu doang. Nah, setelah gitu flash disk yang emang gue gunain buat backup, tapi di situ tuh yang jadi masalah flash disk yang ada di gue nih yang satu buat backup itu tuh nggak bisa kedetek. Gue juga udah lupa, lama banget, tiba-tiba udah nggak gue pakai dan sekarang tuh tiba nggak kedetek kan. Nah, kira gue tuh sempat beberapa cara gitulah di Windows gitu kan. Di Windows gue kebetulan gue pakai PC juga kan, pakai PC yang Windows, bukan pakai macOS doang. Nah, itu gue coba cara biar untuk ngeformatnya gimana. Nah, dia tuh kayak minta format gitu loh pas gue masukin. Nah, gue udah coba pakai ECUs, habis itu pakai format AOME, ya udah disk partition segala macam yang di Windows tuh gue pakai, itu tetap nggak bisa, dan gue nggak tahu, di situ gue akhirnya nyerah, singkat cerita begitu. Dan akhirnya gue tuh pakai cara yang kedua, tuh gue pakai file sharing, dan di situ alhamdulillahnya yang gue kira bakal ribet banget konfigurasi serta kedetek gitu kan, tapi yang jadi masalah tuh sempat kayak, jadi gini kan, kalau file sharing itu di Windows misalnya tuh dia bisa ngedetek laptop lain kan. Contoh laptop yang tadi Intel Atom gue itu yang Acer Aspire One. Nah, itu dia nggak bisa ngedeteksi PC gue dan MacBook gue, harusnya gitu kan. Nah, dan sebaliknya MacBook gue dan PC gue itu bisa ngedeteksi Intel Atom tadi, si Acer tadi. Nah, cuma jadi masalahnya itu adalah pertama kali pas gue coba Intel Atom itu tuh dia bisa ngedetek, tapi pas gue coba ubah jaringan ke jaringan LAN, dia tuh nggak ngedetek, gue nggak tahu kenapa. Nah, kemudian yang kedua, gue tuh sempet kayak nggak tahu nih yang gue masukin tuh password apa gitu kan, karena kan kalau kita mau masuk ke file sharing itu dia harus masukin username dan password. Ternyata kita harus buat dulu password, dan di situ gue akhirnya menemukan lah, gue buat passwordnya dari administrator itu, gue buat passwordnya apa gitu kan. Nah, akhirnya gue buat dan di situ bisa masuk. Jadi gini, awal kan file sharing itu gue pengen mindahin dari Intel Atom itu tuh gue move ke MacBook gue gitu loh gampangnya. Atau gini, MacBook gue sama PC gue tuh gue anggap sama laptop gue gitu lah. Nah, jadi dari Intel Atom tuh gue ngakses file sharingnya laptop gue gitu kan. Nah, cuma karena tiba-tiba gak kedetek laptop gue ini dua-duanya, si PC dan MacBook gue, akhirnya gue tuh ngaksesnya dari laptop gue sekarang gitu loh. Jadi dari MacBook gue tuh gue bisa ngakses ke sana tuh. Aneh tuh, gue nggak tahu juga, nggak paham. Nah, dari situ gue tuh copy filenya ke laptop gue yang sekarang, lebih tepatnya ke PC gue sih. Nah, ke PC gue, dan akhirnya gue baru hapus manual dari sananya. Jadi tuh gue hapus langsung rootnya,
data D-nya karena gue backup kan. Nah jadi akhirnya udah aman di situ. Akhirnya gue langsung mulai langkah instalasi ulangnya. Nah untuk langkah instalasi ulang, nah di situ gue tuh nggak tahu serta butuh ISO 32 bit. Jadi gue tuh nggak bisa pakai ISO 64 bit. Nah jadi gue tuh install download ISO Linux yang 32 bit. Gue tuh tepatnya download yang Debian. Nah di sini tuh ada Debian Edu kalau nggak salah yang gue pakai 32 bit. Nah sebenarnya tuh ada kendala juga, cuma gue nggak ada di sini, kasih tau kendalanya nanti aja ya. Jadi intinya tuh gue install Debian 32 bit itu di laptop itu gue. Nah itu kalian bisa lihat aja sendiri instalasinya di cuplikan ini. Nah singkat cerita tuh gue sampai tahap akhir selesai, dan di situ tuh Debian Edu ternyata gue nggak expect karena pakai desktop environment, bukan kayak Debian server gitu doang. Nah sebenarnya gue nggak ada masalah sih, tapi yang itu tuh gue di situ ngapus semua desktop environment segala macamnya, dan akhirnya tuh kayak ada konflik gitulah. Nah jadi akhirnya tuh gue di situ install ulang, tapi install ulang pakai Debian server, kurang lebih sama sebenarnya, cuma dia nggak pakai desktop environment aja. Nah besok akhirnya gue tuh mengakses SSH-nya tuh dari sana. Nah terus udah deh bisa sekarang di laptop gue, dan ya udah gue akhirnya bisa akses 24 jam gitu. Cuma jadi masalah kan itu laptop harus nyala 24 jam, dan di situ gue ya sampai rusak-rusaknya itu laptop gitu ya. Bodo amat, bukan laptop gue sih, tapi kayak ya udahlah, emang buat jadi percobaan juga kan laptop ya. Semoga aja bisa lah sampai tahan berlama-lama gitu, dan semoga nggak ngerusak listriknya juga kan. Jadi harapan gue ya semoga masih bisa bermanfaat nih laptop bekas, bisa jadi server dan bisa jadi percobaan gue, dan bisa jadi ya percobaan gue untuk coba-coba install apa-apa di server itu, dan sekalian belajar juga kan main server kayak gitu sih. Yaudah sih, mungkin cukup sekian sih, goodbye.